Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Pada hari ini, Sabtu 21 Mei 2022, firman Tuhan tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 3. Demikian bunyinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian judul daripada renungan ini adalah menjaga hari yang dikuduskan Tuhan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, semua kita mengaku bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Amin. Iya. Semua kita mengatakan amin. Dan segala kita yang ada di sini juga mengaku bahwa Allah yang menciptakan segalanya. Allah lah yang menjadi pemelihara yang diciptakan olehnya. Amin. Iya. Bahwa kehidupan kita sampai saat ini juga adalah karya, bukti sedang di dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya, pusat daripada penyembahan, pusat daripada pemujian, dan pusat daripada kepercayaan kita adalah tidak terletak kepada apa yang dicipta, bukan kepada manusia, bukan kepada benda, tetapi pusat daripada keyakinan dan penyembahan kita adalah di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi sesuatu hal di dalam keyakinan diri kita masing-masing. Kita percaya akan kehebatan Allah dan kuasa Allah yang begitu besar di dalam kehidupan ini. Sehingga sedetik pun dan sebentar pun kita tidak pernah rela ingin terpisah daripada Tuhan. Amin. Iya, semua kita mengatakan hal tersebut. Jelas sekali di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala bumi dan segala isinya, terang maupun gelap, adalah dicipta oleh Tuhan. Dan dikatakan setelah Allah menjadikan atau menciptakan semua itu, Allah melihat semuanya itu baik. Allah di sini menjadi kreator, creatio ex nihilo, di mana Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya, berapa lamakah Allah menciptakan semuanya itu? Dikatakan ia menjadikan itu di dalam 6 hari. Luar biasa sekali. Sedangkan kita manusia, di dalam perkembangan zaman sekarang ini, untuk menjadikan sesuatu hal dari berbagai unsur yang ada,
boleh-boleh saja hal itu tidak bisa selesai dengan cepat. Di sini kita melihat kemahakuasaan Allah itu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua dijadikan di dalam waktu yang singkat. Semua adalah untuk kebaikan kita. Sungguh, kita tidak ragu lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Akan tetapi dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, pada hari yang ketujuh, ketika Allah selesai atau setelah menjadikan segalanya, maka ia berhenti. Dikatakan tadi, Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Sebutan berhenti, apakah yang dimaksud di sana? Apakah ini berarti bahwa Allah telah lelah? Tentu sama sekali tidak demikian yang menjadi jawabannya. Tetapi ini menjadi suatu pertanda bahwa segala sesuatunya telah selesai. Allah telah menjadikan semuanya dengan sempurna untuk kelangsungan kehidupan kita. Lalu dikatakan, ia memberkati hari yang ketujuh, lalu menguduskannya. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, apakah tujuan daripada Allah untuk melakukan hal tersebut? Menguduskan dan beristirahat pada hari yang ketujuh itu. Bahwa yang pertama, ini juga hendak mengatur di dalam struktur waktu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Jikalau Allah berhenti, jikalau Allah menguduskan hari itu, Dia yang adalah pencipta, maka kita pun sebagai bahagian daripada yang dicipta itu, hendaklah dan pantaslah kita juga menguduskan, memelihara hari yang Tuhan kuduskan itu. Setelah selama 6 hari kita bekerja di dalam berbagai hiruk pikuk dan rutinitas kehidupan kita. Tetapi ada satu hari, yaitu hari yang ketujuh, kepada kita untuk beristirahat daripada segala-galanya. Kalau kita merenungkan, bukankah sudah cukup kepada kita diberikan waktu yang begitu panjang itu di dalam berbagai aktivitas kita? Kalau kita merasa bahwa itu sudah begitu cukup panjang, maka bagaimanakah kita juga menyediakan waktu untuk mengkuduskan hari tersebut? Yaitu pada saat kita hendak beribadah kepada Tuhan. Saatnya bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Setelah berapa waktu kita lelah, maka saatnya kita untuk menghadap kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya di dalam doa dan penyembahan kita. Maka mari saudaraku, besok hari Minggu kita mengingat bahwa itu adalah harinya Tuhan. Harinya bagi kita untuk menghadap Tuhan. Harinya dan waktunya bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan lewat firman-Nya. Yang kedua, kepada kita bahwa disampaikan hari yang ketujuh, hari yang dikuduskan itu ternyata bukan hanya untuk kebaikan kepada Allah. Untuk menguduskan Allah, bukan hanya itu. Tetapi hari tersebut juga adalah untuk mendatangkan di dalam kebaikan bagi kehidupan kita sekalian. Untuk mendatangkan sukacita, kesehatan kepada kehidupan kita semuanya. Bahwa kita dicipta sebagai manusia, bukan sebagai robot. Coba kita bayangkan, andai kata hari-hari kita ini adalah yang kita jalani terus-menerus siang, tidak pernah malam, maka di sana kita akan terus-menerus bekerja. Kita tidak ingat lagi waktu untuk beristirahat. Andai kata di dalam hari kehidupan ini kita pakai seluruhnya hanya untuk bekerja, maka yang ada adalah keletihan dan kelelahan di dalam kehidupan ini. Sebagai akibatnya, kita akan gampang jatuh sakit dan kita akan lemah. Tetapi diberikan waktu itu, supaya di sana kita bisa dan dapat membagikan atau mewujudkan sukacita di dalam kehidupan kita. Pada hari tersebut jugalah kita akan mengisi kebaikan dan kasih dalam kehidupan kita. Dan juga bagi seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka jangan pernah mengabaikan waktu yang diberikan Tuhan itu. Semua adalah untuk pola kebaikan.
dalam kelangsungan kehidupan ini. Dan yang terakhir, bahwa kepada kita diajak untuk tetap menyediakan waktu yang khusus kepada Tuhan. Di sanalah kita untuk bersyukur, bernyanyi kepadanya yang telah menebus kita, yang telah mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Ini adalah suatu panggilan yang disampaikan kepada kita. Mungkin amat sulit bagi kita saat ini untuk menyediakan pada hari Minggu itu semuanya tidak melakukan aktivitas, sebab telah banyak juga pekerjaan dan kegiatan yang kita lakukan untuk kelangsungan kebutuhan hidup itu. Tetapi paling tidak, secara prinsip kepada kita diajak untuk mengambil waktu khusus bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita agar dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah itu. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Engkaulah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Engkau juga yang memelihara kehidupan ini. Kami mengenal akan kebesaran dan kebaikan-Mu, sehingga olehnya hati kami selalu dituntun untuk bersujud menyembah di hadapan-Mu yang kudus. Kini firman-Mu yang telah menyapa kami untuk senantiasa mengingat dan menjaga hari yang Engkau kuduskan itu, agar kami tidak menghambakan diri kami dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai kegiatan, atau dengan berbagai kemalasan di dalamnya. Namun bagaimana di dalam kehidupan ini kami juga mengatur waktu yang Tuhan berikan itu untuk dekat kepadamu di dalam bentuk penyembahan dan peribadahan kami terhadap Engkau. Maka sertailah kami senantiasa, biarlah besok juga pada hari yang Engkau kuduskan itu, di hari Minggu, kami semuanya terpanggil untuk tetap dan semakin rindu berjumpa dengan Engkau lewat ibadah dan juga lewat firman yang akan kami terima sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun berada. Engkaulah yang menjadi kesempurnaan di dalam sukacita mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.